Shalom, perkenalkan nama saya Martina Carolina Kares, NIM 20606011, kelas A, mahasiswa dari semester 2, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sistem dan budaya politik dari mata kuliah Ilmu Pengantar Politik, dosen pengampu Mener Romi Mesra SPD MPD. Baiklah, kita masuk saja ke materi. Materi yang pertama yaitu apa itu sistem? Pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung atau independen. Akibat dari independensi atau saling ketergantungan antar unsur itu, bila sifat dari satu bagian berubah, maka semua bagian atau komponen lainnya, termasuk juga sistem, secara keseluruhannya akan terpengaruh. Sedangkan pengertian politik yaitu sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintah atau sering disebut sebagai kebijakan umum atau public policy. Jadi, sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Di antara bermacam-macam proses, dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses lainnya. Fungsi politik. Sistem politik merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fungsi politik. Struktur politik dapat diibaratkan sebagai mesin dengan berbagai komponen serta fungsi masing-masing komponennya. Secara garis besar, fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik atau negara adalah: pertama, fungsi merumuskan kepentingan. Fungsi kedua, pemanduan kepentingan. Fungsi ketiga, pembuatan kebijakan umum. Fungsi keempat, penerapan kebijakan. Fungsi kelima, pengawasan pelaksanaan kebijakan. Fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Pada dasarnya, ada dua pilihan pokok dalam mengelola kehidupan bernegara, yaitu cara demokratis dan cara diktator, otoriter, totaliter. Demokrasi. Demokrasi adalah adanya hak-hak rakyat untuk ikut memerintah, akan tetapi dalam perkembangannya demokrasi pada suatu masa akan berbeda dengan pada masa yang lain. Austin Rane menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lainnya. Pokok kedua, kediktatoran. Kediktatoran berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elit. Kita masuk yang kedua, materi kedua, budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, yaitu yang terkandung aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayu, dan mitos. Budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara umum, budaya politik terbagi atas 3,
yaitu budaya politik apatis atau dalam kurung acuh, masa bodoh dan pasif. Budaya politik kedua, mobilisasi atau didorong atau sengaja dimobilisasi. Ketiga, budaya politik partisipatif, aktif, yaitu aktif. Tipe-tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan: militan, usaha jahat yang menantang; toleransi, berpusat pada masalah, yang dimana sikap mental absolut itu seperti sempurna dan tidak dapat diubah; sikap mental akomodatif, menerima apa saja yang berharga. Tipe-tipe budaya politik: pertama, budaya politik parokial; kedua, budaya politik subjek atau kaula; ketiga, budaya politik partisipan; keempat, budaya politik subjek parokial; kelima, budaya politik subjek partisipan; keenam, budaya politik parokial partisipan; 7. Civic culture. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, tahayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama, menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua, aspek generik. Aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup. Ketiga, hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan. 4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat, pola kepemimpinan atau konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan, sikap terhadap mobilitas, mempertahankan status atau mendorong mobilitas, prioritas kebijakan, menekankan ekonomi atau politik. Pengertian budaya politik tadi nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Model-model kebudayaan politik: demokratik, industrial, sistem otoriter, demokratis, pra-industrial. Dalam sistem ini, cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetitif partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Di sini jumlah industrial dan modernisasi sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum intelektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Dalam sistem ini, banyak terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya dalam pemerintahannya. Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar perannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan apabila kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elit yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan
maka elit itu sedang membangunkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan. Suatu pemerintah yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha pencampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang. Seorang ahli, David Apter, memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elit berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena masa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijakan para elit politik. Demikian itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Untuk teman-teman sekalian, semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga kita semua bisa memahami materi tersebut. Terima kasih.